Pemirsa, masih dalam diskusi kita mengenai perempuan dan hak aman di luar rumah. Tadi Mbak Ratu Dian sudah menyampaikan bahwa salah satu latar belakang yang membuat kekerasan semakin marak dari hari ke hari itu adalah ekonomi. Tapi belum dijelaskan tadi. Bisa dilanjutkan, Mbak? Baik, saya hanya menilai dari segi angka pengangguran ya, angka pengangguran yang mengakibatkan adanya tindak kekerasan. Di Jakarta, khususnya di kota metropolitan, kriminalitas saya melihat sangat tinggi sekali, terbukti dari informasi media massa maupun di elektronik maupun cetak, mengatakan bahwa kejahatan ini muncul karena adanya faktor ekonomi yang membuat dia harus memperlakukan dirinya menjadi kriminal gitu ya. Faktor ekonomi ini karena mungkin tidak ditunjang karena dia tidak memiliki keterampilan yang sangat khusus. Oleh karena itu, ini adalah semacam jaring laba-laba yang harus diikuti oleh pemerintah. Kenapa terjadi kekerasan di sektor publik? Satu hal, karena sumber daya manusia atau penduduk Indonesia ini tidak terakomodasi dengan sistem peraturan negara yang mungkin harus terintegrasi satu sama lain. Kenapa dia tidak sekolah? Karena keluarganya miskin. Kenapa keluarganya miskin? Karena keluarganya tidak memiliki keterampilan. Kenapa tidak memiliki keterampilan? Otomatis kan pendidikan juga akan mempengaruhi. Kalau dia tidak sekolah tinggi tapi dia punya keterampilan, income pasti masuk, gitu. Nah, ini adalah semacam bukan dosa turunan ya, ada sistematika yang tercerabut dari akarnya ketika sistem sumber daya manusia ini tidak terolah dengan baik. Nah, seharusnya pemerintah bisa memetakan daerah-daerah atau sumber daya manusia di Indonesia ini sebenarnya bagus-bagus, tetapi tidak diangkat menjadi sebuah kekuatan. Padahal kalau dia memiliki ekonomi yang lemah, dia harus diberikan semacam keterampilan. Tidak diberikan uang, tapi diberikan keterampilan. Kalau dia diberikan uang, tentunya dia akan habis. Nah, oleh karena itu, karena tidak adanya perhatian yang sangat signifikan dari pemerintah, akibatnya dia melakukan tindakan kejahatan. Apa yang dia lakukan? Yaitu memperlakukan dirinya untuk mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya. Yang dia lakukan, yang kita lihat keseharian ini adalah banyak cara melakukan tindakan kekerasan. Misalnya di dalam di angkot gitu. Saya juga pernah mengalami ketika saya masih menggunakan angkutan umum. Bukan berarti saya sudah tidak menyukai angkutan umum. Saya merasakan bahwa angkutan umum sangat penting. Ketika pada hal-hal tertentu kita tidak ada kesempatan untuk menggunakan angkutan pribadi, masuk dalam sebuah angkot. Saya sebelum ada kejadian-kejadian itu saya sudah mulai gini, ini kira-kira sopirnya ramah nggak ya gitu. Saya udah mulai takut gitu, semacam paranoid ya, karena aturan-aturan yang melindungi penumpang itu belum ada. Seperti layaknya kita naik kapal laut, kita naik pesawat udara, itu kan ada aturan mainnya. Walaupun di pesawat udara juga rentan dengan kejahatan juga, misalnya pembajakan. Nah, di transportasi publik untuk masyarakat menengah ke bawah ini, kita belum melihat adanya aturan yang sangat mengikat antara konsumen dan pengguna angkutan ini. Dan tentunya juga saya kira pemerintah harus benar-benar jeli, karena tingkat kejahatan semakin tinggi. Kemudian penjambretan, kemudian penipuan lewat SMS, penipuan dengan cara ditelepon Anda mendapat hadiah, itu sebenarnya kekerasan. Dan targetnya siapa? Perempuan. Karena perempuan dianggap sebagai kelompok rentan. Selain ada kelompok fakir miskin, kelompok lansia, nah perempuan dianggap kategori lemah. Nah, oleh karena itu, harusnya perempuan memiliki semacam keterampilan. Saya tidak mengatakan bahwa saya mampu bermain silat gitu, bermain ini saya mampu. Tidak juga, tetapi harus menunjukkan bahwa perempuan tidak lemah. Itu saja modal kita agar tidak menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain. Pelaku kejahatan juga tidak muncul dari laki-laki aja loh ya, tapi bisa jadi perempuan pun bisa melakukan itu. Dan itu juga harus menjadi bahan pemikiran kita juga, kenapa ini terjadi. Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keterampilan menjadi satu kekuatan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan rasa tidak aman kepada masyarakat sekitarnya, khususnya perempuan. Mbak Ati, ada pendapat? Kalau menurut saya persoalan tindak kekerasan ini ya, itu kalau kita mau coba untuk menelisik akar permasalahannya di mana, maka kita akan sangat rumit dan itu sifatnya kompleks sekali. Kalau tadi sudah dikemukakan oleh Mbak Ratu, salah satunya adalah persoalan ekonomi. Ternyata tidak hanya itu saja kalau menurut saya, karena
kalau itu kita katakan satu-satunya adalah misalnya ekonomi, pada kenyataannya faktanya tidak semua orang yang berkekurangan itu melakukan tindak kekerasan atau tindak kejahatan. Nah, oleh karena itu maka banyak hal yang di sini bisa berpengaruh terhadap seseorang kenapa dia bisa melakukan tindak kejahatan itu. Ada persoalan sosial, persoalan juga bagaimana dia paham keagamaan, kemudian tadi faktor ekonomi, kemudian juga persoalan pornografi dan sebagainya. Jadi ini menurut saya itu sangat rumit sekali dan sangat kompleks. Masing-masing unsur ini saling keterkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Kita lihat misalnya pada persoalan dari sisi agama misalnya ya, sudah berapa kurang ya, artinya sudah berapa banyak orang itu mungkin ya para ustadz dan sebagainya menyampaikan hal-hal tentang kejahatan itu, dan saya yakin bukannya mereka yang melakukan kejahatan itu tidak tahu gitu, mereka juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Tapi sekali lagi ketika mereka mengapresiasi ajaran agamanya itu hanya sekedar untuk tahu saja, tetapi tidak untuk dijalankan. Praktikan. Selain juga mungkin nanti faktor lain dia terdesak persoalan ekonomi. Tetapi untuk kasus misalkan tindak kekerasan seksual itu mungkin barangkali tidak ya ada faktor ekonomi tetapi tidak berhubungan secara langsung ya. Mungkin kita lihat siapa yang mereka melakukan tindak kekerasan itu ketika dilakukan interogasi atau wawancara itu mereka lebih banyak terpengaruh oleh media massa ya, yang memang dengan serta-merta itu menyuguhkan berbagai model bentuk pornoaksi dan pornoaksi, sementara mereka tidak punya akses untuk memenuhi kebutuhan biologisnya itu, maka yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan itu yang kalau ditanya pun pada awalnya mereka yang diinginkan adalah mengambil barang-barang itu, tetapi kemudian kenapa harus melakukan pemerkosaan bahkan kepada kehilangan nyawa orang gitu. Jadi sekali lagi persoalan yang melatar belakangi itu tuh sangat kompleks dan belum nanti masalah pendidikan yang tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Ratu itu, jadi susah kita mengambil satu-satu ya. Betul. Nah yang disampaikan Mbak Ratu Dian berkorelasi yang disampaikan Mbak Ati tadi itu 2 minggu yang lalu di detik.com, tapi saya tidak pasti tanggalnya, itu kan ketika ada desakan supaya kepolisian lebih serius menangani kasus maraknya kejahatan di dalam transportasi publik gitu ya. Itu disampaikan bahwa angka kekerasan di angkutan umum, di angkutan publik itu masih sekian persen. Jadi 1, sekian persen, di mana menurut berdasarkan aturan belum harus ada unit khusus di kepolisian untuk menangani persoalan ini. Lalu kemudian kepolisian melemparkan ke Dinas Perhubungan karena dialah yang kemudian bertanggung jawab gitu. Nah yang kita lihat ada lempar tanggung jawab dalam situasi yang sebetulnya sudah sangat kritis, di mana publik tidak percaya lagi ada keamanan di lingkungan dia gitu ya. Saya ingin minta pendapat soal itu, tapi nanti sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Belajar Islam.